BTTH Kaisar Api, episode 286. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saudara Muge, tolong beri saya pencerahan. Suara jernih itu bagaikan semburan bahasa Sanskerta dan menyebar ke seluruh pegunungan kompetisi. Suara ini seolah memiliki semacam kekuatan magis yang tidak hanya menekan energi langit dan bumi di seluruh pegunungan kompetisi, tetapi juga seolah-olah area yang awalnya ramai di luar arena menjadi sunyi dalam sekejap. Saat Xiaoyan membuka mulutnya, mata dari luar arena tertuju pada dua orang di pegunungan yang kompetitif. Dengan kekuatan Dosian Bintang 2 di tahap awal, harus kukatakan, kau adalah lawan pertama yang benar-benar kusetujui. Tidak, mungkin lebih cocok untuk tahap tengah Dosian Bintang 2. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Muge perlahan mengangkat kepalanya dan menatap sosok kurus di depannya, tetapi Xiaoyan lah yang memiliki kekuatan tirani yang luar biasa. Dalam tatapan acuh tak acuh, muncullah sedikit api. Aku juga bisa merasakan bahwa kamu sangat kuat. Setidaknya sampai sekarang, kamu belum menggunakan seluruh kekuatanmu. Tapi, betapapun tiraninya dirimu, aku, Xiaoyan, menginginkan nomor satu ini. Menghadapi suara Muge, Xiaoyan tersenyum, namun senyumnya dipenuhi aura yang sangat berbahaya. Aku juga bisa merasakannya, dan kau tidak menggunakan seluruh kekuatanmu. Tapi semua kekuatanku hanya digunakan melawan lawan yang layak bertarung. Jika kau ingin melihat kekuatanku sepenuhnya, maka tunjukkanlah kekuatan yang pantas untuk wajahku, katanya dengan suara serak. Ayo kita lakukan. Biarkan aku merasakan, seberapa kuatkah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Leicheng. Tanya Xiaoyan, menatap api semangat yang membara di matanya. Bum bum bum, suara Xiaoyan baru saja terdengar, dan tiba-tiba aura atribut es biru dan aura atribut api merah menyala meletus dari mereka berdua. Melenyapkan petarung abadi bintang 2 yang lemah. Sabu-sabu, setelah tabrakan singkat, kedua sosok itu mundur. Seketika, di telapak tangan Xiaoyan, penguasa api abadi kuno berkelebat dengan api yang menyilaukan, dan bersama sosok mereka meledak menjadi cahaya dan bayangan. Cahaya dan bayangan itu bagaikan guntur yang dahsyat, dan tiba-tiba datang ke padang rumput. Di atas penguasa api kuno yang berbeda, dengan hembusan panas yang kuat, ia membentuk busur indah di langit dan menyerang padang rumput. Tepat saat Xiaoyan menyerang dan menghampiri Muge, Muge mendengus dingin, lalu langsung bertindak. Menghadapi pukulan tirani seperti itu dari Xiaoyan, Doki atribut es di Muge tiba-tiba meledak, dan kemudian melilit belati energi di atas telapak tangannya. Tersedak, pisau di tangannya jatuh, dan belati energinya terangkat dalam sekejap, bertabrakan dengan keras dengan penguasa kuno api abadi milik Xiaoyan. Crash! Belati energi tipe es itu baru saja menyentuh api di atas penguasa kuno abadi Yihuo milik Xiaoyan, dan mereka pun menemui jalan buntu. 3 kekuatan es. Dengan dengungan pelan, Doki atribut es di tubuh Muge tiba-tiba mengembun di belati energi, dan telapak tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Penguasa langit lapisan ke-7. Tiba-tiba merasakan kekuatan dari belati energi, Xiaoyan juga terkejut, dan kekuatan mengerikan langsung muncul. Crash! Begitu kedua kekuatan tirani itu bersentuhan, pemandangan api dan es yang memesona muncul di udara pegunungan yang kompetitif itu. Namun, sesaat kemudian, kedua sosok itu juga terguncang mundur oleh serangan dahsyat itu. Tebasan api. Ketika kedua sosok itu terguncang mundur oleh kekuatan tersebut, Xiaoyan nyaris tak mampu menstabilkan sosok itu, lalu energi tempur di tubuhnya melesat menuju telapak tangan sang penguasa api kuno, tanpa restu apapun, lalu menghadap ke tempat lagu pastoral itu jatuh. Satu kaki terpotong. Sabu-sabu. Penggaris energi raksasa berukuran ratusan kaki melesat langsung dari ujung penggaris Xiaoyan, lalu merobek ruang dan waktu, dan tiba-tiba mengejar sosok lagu pedesaan itu. Sial, kemampuan orang ini dalam memanfaatkan peluang bertarung benar-benar mengerikan. Menghadapi serangan tirani Xiaoyan, Muge bergumam, lalu aura di tubuhnya meningkat, dan 3 bola energi biru meledak. Go! Nyaris menghalangi serangan Xiaoyan. Orang ini benar-benar licik, dan sepertinya dia masih menyembunyikan sesuatu. Melihat reaksi cepat Muge, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat dia baru saja mundur, banyak orang kuat tidak bisa bereaksi. Aku tidak menyangka madrigal ini begitu berhati-hati. Xiaoyan memutar telapak tangannya dan mencibir, hanya untuk melihat ki pertempuran yang menyilaukan meledak dari tubuhnya. Di permukaan ki pertempuran,
api membubung, dan ruang utama dipenuhi dengan fluktuasi yang meresahkan. Semburan suhu tinggi terakhir terpancar, dan ruang di bawah kaki Xiaoyan langsung hangus hingga mendidih. Kenapa api orang ini berbeda dengan api orang lain? Sebagai pemilik atribut es, Muge secara alami sangat sensitif terhadap atribut api. Melihat api Xiaoyan yang kuat, ia tak bisa menahan sedikit keraguan di hatinya. Elegi es. Sesaat kemudian, mata Muge menyipit, lalu raungan langsung keluar dari mulutnya. Apa itu sebenarnya elegi es? Inilah jurus bertarung terkenal dari lagu pastoral, dan jurus ini sepenuhnya berada di ranah Ordo Suci. Melihat ini, orang-orang kuat di luar lapangan tak kuasa menahan diri untuk tidak bersemangat. Crash! Semburan dendam biru kebiruan, yang berpusat pada nyanyian pastoral, perlahan meluap kemana-mana, lalu ki dendam biru kebiruan itu benar-benar mengembun menjadi bunga es biru kebiruan. Bunga es biru kehijauan itu tampak biasa saja, tetapi memberi Xiaoyan suasana yang berbahaya dari komite disiplin. Aku khawatir atribut es orang ini bukan ki bertarung biasa. Meskipun Xiaoyan diselimuti ki bertarungnya sendiri, ia masih merasakan aura dingin yang ekstrim, yang membuat Xiaoyan harus menganggapnya serius. Elegi es, jiwa bunga es. Hancurkan Xiaoyan. Nyanyian pastoral itu bagaikan jurang maut, dan bunga-bunga es seukuran tamparan terus bermunculan dari tubuhnya, memenuhi seluruh langit, dan seluruh langit pun terasa dingin saat ini. Menghadapi situasi ini, Xiaoyan mengepalkan kelima jarinya, lalu api yang menyilaukan di sekujur tubuhnya langsung mengembun di telapak tangannya. Api itu menyapu dengan lengannya, bagaikan singa yang marah, terbakar dengan api merah menyala, tanpa gentar, menyatu dengan elegi es tirani dari lagu pastoral. Bang bang bang. Fluktuasi mengerikan itu terus menyebar, dan singa merah menyala Xiaoyan yang marah dan bunga-bunga es biru yang tak terhitung jumlahnya itu baru saja bersentuhan. Berhadapan langsung dengan pegunungan atletik, fluktuasi kekuatan yang dahsyat itu benar-benar memahat lubang raksasa berukuran beberapa ratus meter di tanah pegunungan atletik. Di dalam lubang raksasa itu, api dan aura dingin perlahan terisi. Bagaimana mungkin ki api biasa begitu sulit dibedakan dari ki api atribut esku? Ki api orang ini aneh. Saat berikutnya, menyaksikan bunga es yang mendominasi layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, pupil Madrigal itu tiba-tiba mengecil. Ketika dia mendongak, dia melihat bahwa dalam dendam merah menyala, setiap kali api naik, bunga es yang dibentuk oleh elegi esnya akan sangat melemah. Api merah menyala itu ternyata begitu kuat. Aku baru tahu sekarang, sudah terlambat, hancurkan untukku. Teriakan mengerikan langsung keluar dari mulut Xiaoyan, lalu singa yang marah itu, yang tak bisa diam saja melawan Binghua, tiba-tiba menyemburkan napas yang sangat panas. Detik berikutnya, ia melahap bunga es itu dalam sekejap, lalu meraung pergi mengikuti alunan lagu pedesaan. Muge terkejut, dan doki atribut es di tubuhnya pun tersapu dalam sekejap tanpa ragu. Doki yang kuat bercampur dengan dinginnya es yang membumbung tinggi. Hingga saat ini, Muge tidak tahu bahwa ia masih meremehkan Xiaoyan. Bang bang bang. Badai energi yang menggetarkan perlahan muncul dari kedua sisi, dan seluruh ruang tiba-tiba berguncang. Serangan atribut es tirani Muge langsung dibakar oleh singa yang marah, dan kemudian Muge terkejut dan buru-buru mundur. Namun, Xiaoyan tentu saja tidak akan memberi Muge kesempatan ini. Ia melompat dan langsung menginjak punggung singa yang berapi-api itu, lalu melesat seperti ketapel ke arah tempat Muge mundur. Bang bang bang. Dihantam oleh serangan tirani Xiaoyan, tepat di dada Muge, api yang membakar langsung menyala. Wow, sekelompok orang kuat di luar lapangan melihat lagu-lagu pastoral yang terus-menerus dikalkulasi oleh Xiaoyan, dan langsung terdiam. Tak seorang pun menyangka Xiaoyan, yang tampaknya merupakan kekuatan abadi tingkat menengah bintang 2 yang kurang dikenal, ternyata mampu menciptakan lagu-lagu pastoral. Berputar-putar dalam lingkaran tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga pemahaman akan waktu pertempuran. Jelas, Xiaoyan ini jauh dari sesederhana kelihatannya. Oke, Xiaoyan, aku meremehkanmu. Muge terkena serangan tirani Xiaoyan, dan seketika tubuhnya sedikit malu, lalu wajahnya pucat pasi, matanya penuh kebencian, dan dia menatap Xiaoyan perlahan. Bicaralah perlahan, sebab jangan katakan orang lain tidak terpikir akan hal itu, bahkan dia sendiri tidak menyangka kalau kekuatan Xiaoyan lemah, tapi Muge malu dengan pemahamannya terhadap waktu pertarungan, dan waktu pertarungan seperti ini hanya bisa diredakan saat menghadapi krisis hidup dan mati yang nyata. Kali ini, Muge tampak sangat kesal dengan Xiaoyan. Ki pertempuran biru di tubuhnya baru saja muncul, ia segera memadamkan api di dadanya, lalu menyekat jejak darah dari sudut mulutnya, matanya tertuju pada Xiaoyan. Pada saat ini, aura di tubuh Muge tidak diragukan lagi jauh lebih tirani daripada sebelumnya.
Selanjutnya, mari kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Pastoral tak lagi meremehkan musuh seperti sebelumnya, dan setiap gerakannya dipenuhi dengan tekanan yang sangat tirani. Kemudian, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ki pertempuran biru langit terus merasuki seluruh langit. Dengan tindakan Muge, kekuatannya perlahan meningkat. Baru saja, Muge tidak menganggapnya enteng. Menghadapi Xiaoyan, Muge sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperhatikannya. Kekurangannya adalah energi atribut api Xiaoyan jauh lebih kuat daripada kultivator atribut api biasa, yang membuatnya melebih-lebihkan kekuatan atribut esnya. Itu hanya kesalahan, tetapi sekarang setelah mengetahui detail Xiaoyan, tentu saja aku tidak akan menderita lagi. Dengungan dingin terdengar dari mulut pastoral, dan tiba-tiba suhu di seluruh ruangan turun drastis, dan bahkan di ruangan itu, jejak-jejak benang es yang mencolok terus mengembun. Orang ini, fluktuasi Doqi yang begitu dahsyat. Fluktuasi semacam ini tidak seperti penyempurnaan Doxian bintang 2. Tidak, dia tidak boleh dibiarkan menyerang seperti ini, kata Xiaoyan dengan suara berat. Kekuatan besar jiwa-jiwa yang lapar membuat Xiaoyan menyadari hal lain. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Xiaoyan melesat keluar, dan Doqi merah menyala membubung ke langit. Apakah kau merasakan ketakutan itu? Meskipun kau sangat kuat, perbedaan kekuatan di antara kita terlalu kentara. Muge tak kuasa menahan cibiran, lalu mengangkat telapak tangannya dan melambai pelan ke arah Xiaoyan menyerang. Di angkasa, semburan untaian es yang menyilaukan muncul, bagaikan es berusia 10.000 tahun, dengan hawa dingin yang mencengangkan, menyerang Xiaoyan. Xiaoyan bergerak sangat cepat, mengangkat kepalanya pelan, kilatan kelincahan terpancar di pupil matanya yang gelap, lalu menarik napas dalam-dalam, energi api yang menyilaukan mengembun di tangannya, dan bersiul menuju untaian es yang dingin menusuk tulang. Bang bang bang. Doqi api merah menyala menyembur dari tubuh Xiaoyan bagai air pasang, dan kontak antara api dan untaian es, dari kejauhan, tampak seperti lautan merah menyala dan biru kebiruan. Megah, boom, ki bertarung keduanya meledak seketika, dan aliran energi aneh yang mengandung panas tak tertandingi namun juga dingin menusuk tulang terus memancar keluar. Apa yang terjadi? Kekuatan orang ini, tepat setelah menangkis serangan ini, pupil mata Xiaoyan mengecil rapat ketika dia melihat nyanyian pastoral di samping. Lagu pastoral saat ini sama seperti sebelumnya, tetapi napasnya membuat Xiaoyan merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Pastoral hari ini, kekuatannya benar-benar telah mencapai level horor dari petarung abadi bintang 3,5 langkah. Aku bilang, aku hanya menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya kepada mereka yang pantas menerima tindakanku. Belum lama ini, aku baru saja menembus level Doxian bintang 3,5 langkah. Awalnya aku memikirkan metode ini. Aku hanya akan menggunakannya saat bertanding di 4 benua. Aku tak pernah menyangka kau akan dipaksa keluar. Penuh dengan ketidakpedulian. Jelas pada saat ini, pastoral, yang setengah langkah dalam kekuatan Doxian bintang 3, menghadapi Xiaoyan, dan hasilnya sudah jelas. Orang baik, dia benar-benar mencapai Doxian bintang 3,5 langkah, dan dia benar-benar pantas menjadi pembangkit tenaga listrik pertama di kota petir kita. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik di luar lapangan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan gembira. Orang ini sudah berhubungan dengan Sansing Doxian. Sepertinya Zhou, kau salah jalan. Feng Yu pun tersenyum tak berdaya saat ini. Lagu pastoral ini benar-benar gila. Kuharap Xiaoyan bisa merawatnya dan membuatnya lebih bersemangat. Meskipun kurasa itu mustahil. Zhou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebenarnya itu Doxian bintang 3,5 langkah. Xiaoyan, kau harus bertahan. Ketiga gadis di sebelahnya juga menunjukkan sedikit kekhawatiran di hati mereka dan berkata, Xiaoyan, menyerahlah. Meskipun aku hanya seorang fighting immortal bintang 3,5 langkah, mengalahkanmu semudah mencubit semut sampai mati. Jika kau bisa memaksaku menggunakan segala cara, kau bisa dianggap sebagai juara kedua dalam kompetisi individu ini, ujar Muge dengan fasih, seolah-olah ia memiliki kesempatan untuk menang dan sedang berbicara dengan yang kalah. Saya tidak malu mengatakannya. Hanya seorang fighting immortal bintang 3,5 langkah, tapi aku tak memenuhi syarat untuk menyerahkan orang nomor 1 ini. Xiaoyan tersenyum perlahan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi di kedalaman pupil matanya, ada kilatan fluktuasi api yang sangat panas. Xiaoyan tahu bahwa akan sangat sulit jika dia ingin berhadapan dengan Doxian bintang 3,5 langkah saat dia tidak menggunakan semangat juang dan api suci saat ini, tetapi, itu bukan tidak mungkin. Dengan bantuan formasi pertempuran dan kekuatan jiwa, ditambah dengan kemampuan bertarung nuklir atribut api, 3 berkah, kemenangan atau kekalahan ada di saat ini. Xiaoyan telah mengambil keputusan,
tanpa ragu sedikit pun, tubuh Ni Gong Wan Sen. Prasasti inti yang bergerak perlahan memadatkan prasasti inti, dan kekuatan jiwa istana spiritual di dalam tubuh juga dimobilisasi untuk mengundang tamu, dan bahkan inti pertempuran di Laut Doki berputar dengan kecepatan tinggi, dan fluktuasi tirani terus muncul. Apakah kamu siap bertarung sampai mati? Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kau mau. Es datang. Melihat ini, Muge tidak berkata apa-apa lagi. Energi atribut es yang menyilaukan muncul di seluruh pegunungan kompetitif, dan serangan Seon yang menggetarkan bumi perlahan mengembun. Dan sampai saat ini, final ini akhirnya memasuki tahap akhir yang sangat panas. Ledakan. Seluruh pegunungan kompetitif, di bawah upaya Muge dan Xiaoyan, tiba-tiba bergetar, dan energi langit dan bumi yang awalnya ada dengan tenang di pegunungan kompetitif tiba-tiba bergetar, dan seluruh pegunungan tampaknya berubah menjadi kapal uap besar, dan kekuatan mengerikan yang dipancarkan Xiaoyan dari mereka berdua adalah napas berasap ini. Ada dua aura, satu merah dan satu biru, bagaikan dua lingkaran matahari yang terik, menggantung tinggi di langit pegunungan yang kompetitif. Energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pegunungan itu begitu dahsyat. Pemandangan aneh seperti itu membuat orang-orang kuat di luar lapangan tak tertahankan. Saya terkejut. Kedua orang ini benar-benar berani macam-macam. Melihat pertempuran yang semakin sengit di pegunungan yang kompetitif, Duan Tianfeng pun berkata tanpa daya, tetapi ia menyebutkan semangat 12 poin secara pribadi, karena tidak peduli apakah itu Xiaoyan atau Muge, mereka berdua adalah jenius teratas di benua timur, dan mustahil bagi keduanya untuk terluka parah dalam pertempuran itu. Pada saat ini, seluruh arena menjadi sunyi, karena semua orang tahu bahwa pukulan ini akan menentukan juara akhir. Orang ini tampaknya sedang mempersiapkan serangan yang agak tirani. Melihat fluktuasi ini, bahkan aku merasa sedikit gelisah. Feng Yu menatap Madrigal yang tak terlihat dalam aura biru, lalu menggelengkan kepalanya. Jelas, saat ini, betapapun tiraninya Xiaoyan, itu tak bisa mengubah situasi kegagalan. Itu belum tentu. Karena Xiaoyan berhasil lolos dari Sanmu Guitong, tentu saja dia mendapat dukungannya. Entah kenapa, Liu Qin memiliki rasa percaya diri yang tak terjelaskan pada Xiaoyan. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Semua orang mengangguk, lalu pandangan mereka tertuju pada barisan pegunungan yang kompetitif itu. Huhuhu, pada saat ini, suara memekakkan telinga terus bergema dari dalam pegunungan yang kompetitif, dan di bawah seluruh ruang, hutan runtuh tiba-tiba, dan beberapa batu hancur seketika, bahkan di tanah yang halus, retakan jurang berukuran puluhan meter sangat mencolok. Susunan api penyucian, keluarlah untukku. Suara rendah keluar dari mulut Xiaoyan, dan kemudian ruang yang telah terfragmentasi ini, api panas yang berkobar tiba-tiba membungkus Xiaoyan dan kedua sosok itu dalam sekejap. Bagaimana mungkin, fluktuasi ini, kau adalah seorang ahli formasi pertempuran. Dan lagu pastoral, yang sudah bermandikan doki atribut es biru dan hendak melancarkan serangan mematikan, tiba-tiba terkejut ketika melihat metode Xiaoyan. Teriaknya, karena nyanyian pastoral mengetahui bahwa teknik formasi yang digunakan oleh master formasi pertempuran dan teknik formasi yang menggunakan gulungan formasi adalah dua hal yang berbeda. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yang pertama memiliki sesuatu yang disebut prasasti inti. Semakin banyak prasasti ini, semakin kuat kekuatannya. Boom! Keduanya langsung terbungkus dalam formasi merah, lalu seekor naga merah menyala dengan sosok setinggi ratusan kaki muncul dari formasi tersebut, lalu mengepung Xiaoyan. Gelombang fluktuasi ini membuat Madrigal harus waspada. Jadi, kau masih ragu dengan formasi yang kau gunakan sebelumnya. Aku khawatir ini adalah kekuatan penuh dari guru formasimu. 29.000 jalur. Cukup kuat untuk mengikat Dosian bintang 2 hingga sempurna. Tapi kau lupa, aku adalah Dosian bintang 3,5 langkah. Hahaha, tawa liar perlahan memenuhi ruangan. Karena kau adalah Dosian bintang 3,5 langkah, aku telah menyiapkan hadiah yang luar biasa untukmu. Mulut Xiaoyan melengkung panik, lalu menatap lagu pastoral itu. Jelas, untuk menghadapi lagu pastoral itu, mengandalkan kekuatan Master Douzeng, ia juga masih jauh dari cukup. Karena kamu sudah menyiapkan hadiah yang begitu hebat untukku, tentu saja aku ingin membalasnya juga. Bayangan naga es sisa, raungan keluar dari mulut Muge, dan energi atribut api di seluruh formasi api penyucian tiba-tiba bergetar, dan bahkan suhunya pun turun drastis. Ho ho ho, suara pastoral itu baru saja terdengar, dan seekor naga biru yang tampak hidup tiba-tiba muncul di sampingnya. Pada naga es biru itu, aura arogansi yang angkuh dan mendominasi muncul, dan tubuhnya memancarkan aura Seon yang dahsyat. Napasnya mengunci Xiaoyan. Huhu,
Keterampilan bertarung seperti ini adalah yang terbaik di antara para murid suci. Nama Lei Cheng nomor 1 memang pantas. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis, tetapi tidak ada rasa takut di hatinya, hanya saja dia sangat bersemangat. Xiaoyan, izinkan aku bertanya satu pertanyaan lagi. Apakah kau mengaku kalah? Serangan pastoral itu mulai terjadi, dan kemudian, seperti penguasa dunia, dia perlahan menanyai Xiaoyan. Kalau kau bisa menahan pukulanku, posisi pertama akan kuberikan padamu. Xiaoyan mendengus dingin, lalu energi di tubuhnya langsung tergerak, jelas bersiap untuk duel terakhir. Kalau begitu, mari kita menyerah sepenuhnya. Muge menggelengkan kepalanya perlahan, suaranya penuh rasa iba. Bayangan naga es sisa, hancurkan. Dengan raungan yang dahsyat, naga biru raksasa berukuran ratusan meter yang mengelilingi raungan pastoral itu tiba-tiba mengguncang seluruh ruang. Kemudian, dalam formasi api penyucian, ia bergerak cepat. Kekosongannya yang bergerak tiba-tiba meledak dengan embusan, cukup untuk melihat aura naga raksasa ini, cukup untuk menghancurkan segalanya, dan langsung meraung ke arah Xiaoyan. Huhu, sungguh kuat paksaan. Susunan api penyucian, beri aku satu bundel. Xiaoyan mendengus dingin. Di seluruh formasi api, energi yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi naga api, lalu menyerang naga biru itu satu demi satu. Namun, di saat yang sama, di ujung jari Xiaoyan, fluktuasi mengerikan yang memadatkan semangat juang Xiaoyan yang besar juga perlahan muncul. Bang bang bang. Kekuatan naga api itu, ketika bersentuhan dengan naga es biru yang jaraknya kurang dari 10 meter, tiba-tiba berubah menjadi api yang membakar tubuhnya, dan akhirnya dilenyapkan oleh naga es itu sesuka hatinya. Kalau mau berhadapan dengan orang ini, kamu harus punya 31.000 prasasti inti. Nah, kamu nggak bisa cuma mengandalkan teknik formasi saja. Yuming Tian Trans. Saat berikutnya, di alam jiwa Xiaoyan, kekuatan jiwa muncul seperti air pasang, dan kemudian membentuk serangkaian kicauan aneh dalam formasi. Kali ini, kau akan kalah. Meskipun tak menyangka serangan jiwa Xiaoyan, Muge langsung mengabaikan fakta bahwa dirinya terluka parah oleh kekuatan jiwa Xiaoyan yang tiba-tiba. Namun, pada akhirnya, ia menuangkan seluruh energi bertarung di tubuhnya ke dalam naga es itu. Naga es itu pun dengan mudah mematahkan serangan jiwa Xiaoyan, dan langsung menyerang tubuhnya. Serangan yang begitu kejam dari lagu pastoral ini, jika kena, saya takutnya akan terluka parah kalau tidak mati. Langit memanggil langit dan bumi. Akhirnya, Xiaoyan menunjuk naga es itu dengan jarinya yang menyilaukan, dan gunung-gunung serta sungai-sungai berguncang, tetapi serangan tirani seperti itu hanya memperlambat naga es itu. Dua jari di langit menembus langit. Dengan teriakan nyaring, sinar perak menyilaukan tiba-tiba menunjuk ke arah naga es. Bum bum bum, fluktuasi tajam meletus di antara keduanya, dan tampaknya seimbang, tetapi momen berikutnya dipecahkan oleh naga es. Jari ketiga, menghancurkan gunung dan sungai. Setelah menguras seluruh energi bertarung di tubuhnya, ia menunjuk perlahan, dan akhirnya berhasil ketika naga es hendak menyerang Xiaoyan. Dan pada saat itulah terdengar suara retakan di seluruh formasi. Dari kejauhan, tampak seperti cermin pecah. Pastoral, sudah berakhir. Hancurkan untukku. Napas Xiaoyan tersengal-sengal, matanya sangat dingin, dan jari-jarinya terasa berat. Tiba-tiba, retakan muncul di langit di belakang Xiaoyan, disertai ledakan dahsyat. Jari emas raksasa Zhang menembus angkasa dan menembus awan, menghantam naga es di depannya dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sampai saat ini, ekspresi pada lagu pastoral itu sedikit berubah. Tingkat serangan ini sudah setara dengan serangannya. Boom! Jari raksasa emas itu melesat melewati naga es, dan naga es yang bagaikan penguasa itu tiba-tiba roboh tanpa perlawanan selama beberapa detik, dan bongkahan-bongkahan es seukuran kepalan tangan berjatuhan dari langit. Xiaoyan, kau menang. Melihat pemandangan ini, Madrigal di kejauhan tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, lalu mengeluarkan suara, lalu langsung jatuh ke dasar. San, sudah terlambat. Tuan ketiga. Xiaoyan baru saja melihat jari-jari emas cemerlang itu masih belum menghilang, dan menyerang lagu pastoral itu. Ia pun segera mengerahkan sisa tenaganya dan berteriak kepada Duan Tianfeng, jika serangan semacam ini mengenai lagu pastoral itu, aku khawatir dia akan langsung tumbang. Namun, Xiaoyan membuka mulutnya, dan Duan Tianfeng langsung bergerak. Ia kurang temperamen. Ia tidak menyangka jari ketiga Xiaoyan di langit akan benar-benar membebani dirinya. Kemampuan bertarung panggung berakhir. Kamu adalah juaranya. Beristirahatlah dengan tenang. Xiaoyan hanya merasakan kelopak matanya tiba-tiba terasa berat, gelombang kelelahan menerpanya, dan ia langsung menutup matanya. Adapun di luar arena,
butuh waktu lama bagi keduanya untuk pulih setelah melihat keduanya yang terluka parah dalam keadaan koma. Xiaoyan adalah juaranya. Cit, cicit, suara tulang-tulang yang terlepas perlahan terdengar dari tempat tidur. Di final, Xiaoyan sempat koma selama 5 hari sebelum akhirnya sadar kembali. Xiaoyan memang koma selama beberapa hari terakhir, tetapi Yu Ran dan Liu Qing sibuk. Mereka pergi karena takut tidak bisa menjaga Xiaoyan dengan baik. Tindakan seperti ini cukup membuat iri banyak orang kuat, tetapi mereka hanya bisa menatap kosong. Lagi pula, Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Adapun lagu pastoral, dia koma selama 10 hari. Meskipun memenangkan kejuaraan, Xiaoyan masih memiliki tekanan pada kekuatan lagu pastoralnya. Lagi pula, orang ini adalah dosian bintang 3,5 langkah, dan keterampilan bertarung serta semangat juang atribut S-nya juga cukup bagus. Jari ketiga dari langit, saya khawatir juara ini benar-benar akan kalah. Namun, 4 jari langit dapat digunakan secara ekstrim. Lagi pula, itu adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat dewa. Keterampilan bertarung tingkat suci semata tentu saja tidak layak disebut. Atribut es di tubuh pastoral ini tampaknya berbeda dari praktisi biasa. Xiaoyan duduk di tempat tidur dan sedikit membuka mulutnya, terus-menerus mengingat pertempuran antara keduanya dalam benaknya. Saat keduanya bertarung di pegunungan kompetitif, Xiaoyan menemukan bahwa atribut es pada Muge samar-samar menekannya. Itu wajar, di dalam tubuh pastoral, seharusnya ada benih es. Sang penguasa pemakan jiwa juga berbicara perlahan. Benih es. Xiaoyan tiba-tiba bertanya dengan bingung ketika mendengar kata-kata itu, tetapi secara intuitif, benih es ini jelas tidak sederhana. Yang disebut benih es adalah keajaiban langit dan bumi yang meningkatkan atribut dan semangat juang seseorang secara terselubung. Segala sesuatu di dunia ini memiliki atributnya masing-masing, dan dalam setiap atribut tersebut, terdapat beberapa spesies surgawi yang sesuai. Benih es, benih guntur, gel. Spesies surgawi diklasifikasikan menurut atributnya, tetapi pada dasarnya terbagi menjadi 2 kategori, spesies surgawi besar dan kecil. Energi ki pertempuran atribut es orang normal setara dengan 1. Mereka yang memiliki benih surgawi kecil memiliki kekuatan 2 kali lipat, dan mereka yang memiliki benih surgawi besar memiliki kekuatan 3 kali lipat, jelas sang pemakan jiwa. Ternyata seperti ini, pantas saja dendam es pada tubuh pastoral ini bisa membuatku merasakan tekanan tirani yang luar biasa ketika aku tidak menggunakan api suci, dan bahkan bisa mengkatalisis apiku. Xiaoyan merasa lega. Dao, kurasa Muge seharusnya memiliki benih surgawi atribut es. Dengan benda ini, doki atribut es Muge tampak begitu tirani. Jika tidak ada kecelakaan, Muge seharusnya memiliki benih surgawi kecil di tubuhnya, jadi bisa seperti ini, kata sang pemakan jiwa sambil tersenyum. Guru, bisakah api suciku dianggap sebagai benih agung? Tanya Xiaoyan. Potong, api suci jauh lebih tirani daripada benih surgawi agung. Benih surgawi agung biasa dapat meningkatkan kekuatan atributnya 3 kali lipat, tetapi api suci cukup untuk meningkatkannya lebih dari 5 kali lipat. Dan jangan lupa, tak ada benih surgawi yang bisa menandingi api suci. Lagi pula, api suci adalah musuh bebuyutan ras jahat asing, dan juga terkenal di seluruh dunia. Kekuatan benih surgawi kecil itu jauh lebih lemah daripada api suci. Tapi entah itu benih surgawi besar atau kecil, atau api suci, semuanya sangat berharga dan sulit ditemukan, kata sang pemakan jiwa dengan nada meremehkan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya langsung ditutupi garis-garis hitam. Ngomong-ngomong, guru, aku punya api suci. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan berkah benih surgawi elemen api. Kalau begitu, elemen apiku akan menjadi lebih mengerikan. Xiaoyan juga bertanya dengan berapi-api. Ini, berkah benih surgawi dan api suci, aku belum pernah mendengarnya, tapi kalau kau punya kesempatan, kau boleh mencobanya, kata sang pemakan jiwa. Kau harus berhati-hati terhadap kekuatan jahat dalam pedang palsu Thunder Valley Master. Lagi pula, orang ini seharusnya memiliki keberadaan benih surgawi. Memiliki benih surgawi juga dapat dirusak oleh ras alien jahat, yang cukup untuk menunjukkan betapa tiraninya ras alien jahat. Di akhir kalimat, penguasa pemakan jiwa tak lupa menasihatinya. Ya, ayo kita pergi ke balai lelang untuk menyiapkan sesuatu. Lagi pula, sesuai rencananya, sepertinya saat dia memberiku hadiah, dia akan mengusir kekuatan jahat untuknya di paviliun harta karun di lembah pedang tempa petir, tingkat kejahatan ekstrateritorial itu. Kekuatan klan, tapi tidak ceroboh. Xiaoyan mengangguk perlahan, lalu langsung mendorong pintu dan masuk, menghadap balai lelang, menyiapkan beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk mengusir kekuatan jahat. Hei, aku tidak menyangka Xiaoyan akan memenangkan kejuaraan tahap pertama.
Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Di halaman dalam asosiasi alkemis, kedua sosok itu perlahan berbincang. Orang ini benar-benar mesum. Dia bahkan bisa mengalahkan dosian setengah bintang 3 dengan kekuatannya di tahap tengah dosian 2 bintang. Hua Fei juga berkata tanpa daya. Jelas, kekuatan dan bakat Xiao Yan melampaui semua orang. Tak disangka, orang ini bisa dianggap sebagai kuda hitam terbesar yang muncul dari rasio benua timur kali ini. Hua Fei, bisakah kau yakin dengan tahap kedua ini? Detik berikutnya, Tan Chen berbicara perlahan, suaranya penuh keseriusan. Guru, meskipun tahap kedua adalah ujian jiwa, kekuatan jiwa Xiao Yan terlalu kuat. Ujian tahap pertama sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiao Yan ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Jadi, murid ini hanya bisa menjamin 3 besar. Sedangkan untuk kata-kata pertama, Hua Fei menggigit bibirnya pelan dan berkata dengan lemah. Sekalipun dia sesombong dia, di hadapan Xiao Yan ini, dia pasti akan malu. 3 teratas adalah 3 teratas. Kali ini, dibandingkan dengan Dongzu, ini juga bisa menggosok harga diri kalian, putra-putra kebanggaan dunia. Ini juga semacam pelatihan. Ketika rasio Dongzu selesai, rasio 4 benua akan menjadi panggung yang lebih baik untukmu. Tan Chen juga tertawa. Di dalam Thunder Valley of Forget Knife, Gu Master, kejuaraan pertama, seperti yang kau katakan, dimenangkan oleh Xiao Yan. Di ruang rahasia, Duan Tianfeng berbisik di samping Duan Tianhong dan berkata, orang ini tampaknya memiliki beberapa hal mengerikan yang belum ditunjukkan. Dan untuk bisa mengalahkan dosian setengah langkah bintang 3 tanpa menggunakan api suci, semangat juang atribut api orang ini mungkin telah diredam oleh api suci. Yang kuat, jika api suci digunakan, bahkan surga agung sepertiku pun akan sulit dihadapi, kata Duan Tianhong sambil tersenyum. Lupakan saja, biarkan dia beristirahat beberapa hari, bagikan hadiah tahap pertama, dan mulai kompetisi tahap kedua. Duan Tianhong juga menghilang di sini setelah selesai berbicara. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menghubungi suku jahat itu sendiri, jadi dia harus melakukan segala yang mungkin untuk menyegel kekuatan orang ini. Kekuatan Raja suku alien itu terlalu tirani dan dapat dengan mudah menyebabkan luka yang tak terhapuskan pada Xiao Yan. Pada saat ini, nama besar Xiao Yan tersebar di seluruh dunia petir, dan Xiao Yan juga menjadi orang berpengaruh untuk sementara waktu. Kali ini benar-benar sebuah kesalahan. Dengan paksa maju ke tahap setengah langkah 3 bintang Fighting Immortal, fondasi tubuhku terguncang, dan bahkan benih surgawi kecil pun tak bisa digunakan dalam kompetisi. Satu-satunya cara untuk menstabilkan sumbernya. Inilah kenapa aku kalah dari Xiao Yan. Jika aku datang ke sini lagi, dengan berkah kekuatan benih Xiao Tian, aku pasti tidak akan kalah darinya lagi. Muge terbangun dari koma selama 10 hari, dan ia sangat menyesal, tetapi betapapun ia menyesalinya, itu tidak akan mengubah fakta yang ada. Ketika reputasi Xiao Yan menyebar di dunia guntur, itu juga membuktikan bahwa tahap pertama kompetisi ini akhirnya berakhir. Setelah waktu berlalu, 5 hari lagi. Setelah Xiao Yan dan Muge beristirahat, berita tentang hadiah tahap pertama juga diumumkan di Lembah Guntur. Kabar ini tentu saja membuat banyak kontestan iri. Lagi pula, 3 pemain terkuat di tahap pertama semuanya bisa masuk ke Paviliun Harta Karun di dalam Lembah Guntur. Konon, Paviliun Harta Karun di Lembah Guntur Pedang Tempa merupakan tempat berkumpulnya harta karun tak terhitung dari langit dan bumi di seluruh benua timur, yang menarik banyak sekali orang kuat untuk menginginkannya. Dong dong dong, Xiao Yan, kau di sana. Ketukan pelan di pintu terdengar, lalu beberapa sosok muncul di luar pintu. Duan Qifei. Xiao Yan turun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu dengan sedikit perasaan tertekan. Namun, begitu pintu dibuka, ia berseru, kali ini aku akan membawamu ke Paviliun Harta Karun. Master Lembah sudah lama menunggu. Pintu didorong perlahan, dan Madrigal kedua, Zhou Mi ketiga, dan Du Qifei berdiri perlahan. Hanya saja tatapan pastoralnya terhadap dirinya sendiri terasa sangat dingin saat ini. Ayo pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu melanjutkan tanpa ragu. Langkah selanjutnya adalah memasuki ruang angkasa, semuanya harap berhati-hati. Du Qifei dan yang lainnya tiba di tempat yang agak terpencil, dan kemudian di tangan giok Duo Qifei, sebuah gulungan yang sangat indah perlahan muncul. Di antara gulungan-gulungan itu dipenuhi dengan kekuatan ruang angkasa yang kuat. Gulungan ruang terarah. Zhou Mi mendapat banyak informasi, jadi wajar saja dia menemukan benda ini di tangan Duo Qifei. Ada juga banyak kategori gulungan ruang angkasa. Di antaranya, gulungan ruang angkasa terarah adalah semacam perekaman posisi tertentu dan kemudian menggunakan gulungan tersebut untuk berkolusi dengan saluran ruang angkasa.
Krek, gulungan ruang angkasa itu ditarik perlahan, dan tiba-tiba berputar di telapak tangan Duan Qifei. Setelah beberapa saat, gulungan itu berubah menjadi retakan ruang yang menggeliat dan muncul di hadapan semua orang. "Ayo pergi," kata Du Qifei kepada mereka bertiga, lalu menatap mereka sekilas. "Ayo." Mereka bertiga juga bukan orang yang suka menunda-nunda. Mereka saling memandang dan tiba-tiba melangkah maju. Gululu. Setelah beberapa tarikan napas, mereka berempat meninggalkan lorong angkasa dan tiba di tempat baru. Ini, tepat ketika mereka tiba di sini, mereka hanya merasakan bahwa energi langit dan bumi di sekitarnya beberapa kali lebih padat daripada energi di dunia guntur tadi, dan bahkan jejak guntur yang mengejutkan terdengar terus-menerus di langit. Yang menarik perhatian para murid adalah batu-batu biru di bawah kaki mereka yang mengandung kekuatan guntur yang dahsyat. Batu-batu biru itu membentuk persegi bundar yang sangat besar. Di tengah alun-alun, sebuah bangunan besar yang menjulang tinggi menembus awan perlahan muncul. "Selamat datang kalian bertiga di Lembah Guntur Pisau Tempa kami. Ini adalah paviliun harta karun di dalam Lembah Guntur Pisau Tempa, dan juga titik distribusi hadiah ini." Detik berikutnya, di samping bangunan besar itu, sosok Duo Tianhong, bagaikan raksasa perak, berdiri di hadapan beberapa orang. Tuan Lembah Tempa, melihat sosok Wei Ran di depannya, Muge dan Zhou Mi tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, "Tak disangka, orang yang membagikan hadiah itu ternyata adalah sang master bengkel yang melihat naga itu, bukan ekornya. Inilah penguasa sejati seluruh benua timur. Ayah, aku pergi dulu." Setelah berhasil membawa Xiao Yan dan mereka bertiga, Du Qifei pun bertindak bijaksana dan tidak tinggal diam. Ia meringis ke arah master lembah, lalu bersiap untuk pergi. "Ayo pergi bersama. Paviliun harta karun ini milikmu sendiri. Lagi pula, kamu juga butuh sesuatu yang cocok untukmu, jadi manfaatkan saja waktu ini untuk masuk bersama." Master lembah tersenyum perlahan, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Petik 2. Ketiga Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tidak dapat menahan rasa ngeri di seluruh kepala mereka. Sabu, dengan lambaian tangannya, di tangan Du Guanhong, 3 cincin lezat muncul dalam sekejap, lalu terbang menuju Xiaoyan dan mereka bertiga. "Ini hadiah kalian masing-masing." Tepat saat Najie menuangkannya ke tangan mereka bertiga, Du Tianhong langsung berkata, "Gulungan Dewa Petir." Hati Xiaoyan bergetar ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian, kekuatan jiwanya perlahan menyerbu ke dalam cincin itu. Ia mendapati bahwa saat ini, dalam ruang seluas sekitar beberapa ratus meter persegi, guntur perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Di tengah guntur, sebuah gulungan perak kecil perlahan muncul. Di atas gulungan itu, tersimpan aura tirani yang menghancurkan dunia. Gulungan Thor berbeda dari yang lain. Gulungan itu harus ditempatkan dengan sesuatu yang khusus disiapkan oleh pisau tempat Thunder Valley kami. Jangan menghancurkannya sesuka hati, kalau tidak, gulungan Thor juga akan langsung rusak. Saat kau perlu menggunakan Thor Scroll, kau hanya perlu memasukkan kekuatan jiwa atau energi dendammu ke dalam cincin, dan kekuatan penuh Thor Scroll akan meledak dalam sekejap, jelas Du Tianhong kepada Xiao Yan. Benar saja, itu gulungan Thor. Xiao Yan takut Duo Tianhong akan menggunakan barang palsu untuk menipu dirinya sendiri, jadi dia buru-buru memeriksanya. Setelah memastikan kebenarannya, senyum pun muncul di sudut mulutnya. "Dengan benda ini, aku pasti akan memiliki jimat penyelamat di tubuhku. Aku juga akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri ketika bertemu dengan petarung Douxian Bintang 4 di masa depan. Meskipun ini mirip dengan jimat sekali pakai pada gulungan, itu sudah cukup." "Apakah ada pertanyaan?" Duan Tianhong bertanya setelah melihat ketiganya memeriksa cincin itu dari dalam dan luar. "Terima kasih, Tuan Gu." Ketiganya menjawab sambil tersenyum. Karena hadiah untuk tahap murid telah dibagikan, ada satu hal lagi. Awalnya, hadiah untuk tahap pertama tidak masuk ke paviliun harta karun, tetapi karena kalian bertiga adalah orang-orang berbakat dari benua timur, demi kompetisi 4 benua, kali ini aku akan membiarkan kalian masuk. Paviliun harta karun penuh dengan seni bela diri dan gulungan pil obat. Harta apalagi yang bisa kamu dapatkan dari paviliun harta karun? Semuanya tergantung keberuntunganmu. Jangan ingat, di paviliun harta karun, semakin berharga hartanya, semakin tirani segelnya. Jika kau tidak bisa membuka segelnya, jangan ambil dengan paksa, kata Duan Tianhong. Oke, Xiao Yan mengangguk berturut-turut. Xiao Yan mungkin tidak tahu seluk-beluk paviliun harta karun ini, tetapi Muge dan Zhou Mi sudah terbelalak saat ini. Hanya mereka yang tahu nilai paviliun harta karun ini. Jika begitu, kultivasi tentu saja akan berjalan ribuan mil dalam sehari. Di paviliun harta karun ini, sepertinya ada sesuatu yang memanggilku. Saat ini,
Du Qifei yang cantik sedang menatap gedung yang menjulang tinggi ini dan merenung, tetapi di antara kedua alisnya, terdapat jejak rune misterius yang samar-samar, menjulang, dan garis-garis ini persis sama dengan garis reinkarnasi di dahi Xiao Yi. Sekarang kamu sudah siap, ayo masuk. Ingat, kamu hanya punya waktu 1 bulan. Jika kau tidak meninggalkan paviliun harta karun selama sebulan, kau akan diusir paksa olehnya. Suara Duan Tianhong terdengar seperti bel. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan sesuatu yang berguna di paviliun harta karun ini. Xiao Yan juga menantikannya, tetapi dia tidak menyadari adanya perubahan pada Du Qifei. Gadis ini sepertinya beresonansi dengan sesuatu di paviliun harta karun. Sang pemakan jiwa juga bergumam pada dirinya sendiri saat ini.